atau sumbu batang. Nah, ini dia. Nah, dua kemungkinan tersebut, kemungkinan failure tadi harus kita cek dengan rumusan ini. Gitu. Ya. VRM sama dengan V dikalikan 0,6 FU dikalikan ANV. V itu berarti shear ya guys, geser, aneto digeser, ditambah U tadi ya. U adalah koefisien blok shear ya, dikalikan FU dikalikan ANT harus kurang dari sama dengan V dikalikan 0,6 FY dikalikan AGV plus U dikalikan FU dikalikan ANT. Nah, supaya tidak bingung, kalian lihat ini. Ingat patokan kita ya. Kalau dia keruntuhannya yield, ya, keruntuhannya yield kan pakai F yield. Oke, berarti dia pakai A gross. Kalau dia keruntuhannya fraktur, dia pakai AN. Oke. Nah, yang ini bagaimana, Bu? Sama. Kalau keruntuhan U, TAN. Tapi kalau untuk T, ada U-nya. Sama ini, kalau ini enggak ya. Di sini yang 0,6 hanya di bagian ini saja. Nah, ini keduanya harus kamu cek. Ini dan ini. Ya. Kita ke next step. Ini rumusannya ada di sini semua ya guys. Nah, ini dia. Nih, perhatikan. Kasus ini untuk pelelehan geser fraktur tarik. Kenapa fraktur tarik? Ingat, karena gayanya ke sana. Ya. Ini tegak lurusnya. Yang fraktur adalah daerah tarik ini. Makanya dibilang fraktur tarik. Rumusnya bagaimana? Kalau fraktur tarik, FU dikalikan ANT harus lebih besar dari sama dengan 0,6 FU ANS. Tarikannya harus lebih besar daripada geser. Ini S itu geser, shear. Ya. T itu tension. Nih, tensionnya harus lebih besar daripada gesernya. Itulah yang dinamakan pelelehan geser fraktur tarik. Sementara pelelehan tarik, fraktur geser, ingat ininya aja nih, fraktur geser. Berarti yang rusak atau copot di daerah gesernya. Sehingga digesernya nih harus lebih besar daripada tariknya. Itu. Ya. Nah, rumus umumnya sama nih untuk umumnya. Yang tadi V dikalikan VUNT plus. Sementara kalau yang ini FU ANS, FY AGS. Jadi berteman tuh, jangan sampai lupa. Ya. Kalau leleh, temanannya sama agros karena nggak ada sambungan. Kalau fraktur, teman ada pengurangan lubang di sambungan. Itu. Paham nggak? Ya. Kalau lupa ya tinggal lihat aja rumusnya. Kalau saya kan nggak hafal. Oh. Oke? Paham dulu nggak nih? Fraktur tarik yang ini, yang tegak yang tarikannya, fraktur geser yang sejajar sama tarikannya, dan gambarnya seperti yang tadi. Paham ya? Halo, Adel, Iya, Arik, Arik, paham Rik? On cam Rik, Riza, mana nih? Aska.
Kenang, Kenang. Aduh, udah batuk saya. On cam, oke. As, as, Lanjut ya. mana lagi? Nah, coba tolong bantu saya. Zakia ada nggak? Zakia ada? Bu. Oke. Tolong dong gantian. Nanti saya batuk kepengen minum nih. Kan lagi puasa. Zakia tolong dibaca buat teman-teman. Kita bahas yang ini. Hitunglah tahanan rencana komponen struktur tarik berikut yang terbuat dari profil L 80.80.8 dengan mutu baja berjenis 37, diameter baut 19 mm. Oke, Zakia, mutu baja BJ37, FU-nya berapa? Field-nya, sorry. Field dari BJ37? Fieldnya Kalau FU-nya kan gampang ya, tinggal ditambahin nolnya aja di belakang. Field-nya berapa sayang? BJ37. Ada yang masih ingat? 200. 240, Bu. Oke, 240. Mela. Mela yang jawab ya, Mas Zakia ya. Nih. Lihat soalnya ya. X-bar-nya dapat dari profil. Profilnya dapat dari mana nih semuanya? Dari tabel. Diameter baut 19. Kalau diameter 19 berarti plus minusnya cuma 2 mm. Karena kurang dari 24 ya. Nah, perhatikan sekarang nih. Gesernya 4 kali 30. Terus tariknya di sini 30 saja nih. Ini sini 30 doang nih. Coba kalian perhatikan baik-baik. 4 kali 30 berarti di sini 30. 30 ya. Alah. Kalau kita sudah pelajari tadi 3D sampai 7D, ada sesuatu yang something wrong nggak dari sini? Diameter baut 19. Minimumnya kan 3D. Ada yang bisa jawab nggak? Kevin, Kevin. Kevin ada nggak, Kevin? Kevin? Ya, Bu, ada, Bu. Ayo coba jawab. Saya udah kasih clue nih. Ini sebenarnya nggak usah kita bahas, udah tahu nih kita nih. Fraktur apaan nih? Kan tadi inget ya, jarak as to as baut kan 3D sampai 7D. As baut ya, Bu. Ya kan? Dia dipasangnya cuma 30. Bagaimana Ah, menurut kamu? untuk diameternya 19, 3D, 9 kali 12. Anggap 20 lah, Kevin. Nggak eh, terlalu kuat gak sih, Bu? Nanti bisa kolaps gitu, Bu, karena terlalu dekat. Bukan terlalu kuat, tapi terlalu dekat. Benar. Ya, Bukan terlalu kuat. Terlalu dekat. iya, Kriteria nanti minimumnya tidak dipenuhi. penuhi, Bu. Berarti apa nanti kegagalannya? Bisa nabrak kalau misalnya kayak dikasih beban yang terlalu yang besar gitu, nanti antara bot ke bot bisa nabrak gitu, Bu. Karena terlalu dekat. Bukan. Bukan yang tadi, Kevin. Yang tadi sebelumnya. Kan ada dua, fraktur geser sama fraktur Nari. Iya, jadi ini fraktur apa gagalnya? Kan ini di sini. Ini kan 30.
Sementara kan minimumnya harusnya 60. Kalau di sini berarti fraktur apa? Fraktur geser, Bu. Pinter. Udah Lah, ngelek. kejawab. Ya, udah kejawab. Tahanan rencananya Iya, Bu. nanti bisa kita hitung, tapi pasti akan terjadi fraktur geser. Geser. Yuk kita buktiin yuk. Ini lihat ya. Kita buktikan. Oke, thank you. Siapa? Kevin. Dari sini udah kelihatan ya guys. Jadi jangan sampai salah ya guys. Ntar kalian udah lulus dari kelas saya, bikin jarak baut to baut dengan diameter 19, 30. Aduh, nggak lulus dong bajanya ya. Ini loh ada ketentuan minimum ya. Gitu. Lanjut. Nah, kita perhatikan. PTN. P dikalikan AG kalikan F yield karena kondisi leleh ya. Kan AG-nya tadi dari profil tuh udah dapat dari tabel ya. Nah, jika dikalikan F yield-nya 26,568 ton. Sekarang kondisi fraktur. Ingat kondisi fraktur ini rumusnya nih. Berarti cari AE dulu. AE itu adalah A dikalikan U. A-nya berapa? AN. Ingat tadi rumusannya gimana? AN sama dengan AG dikurang N dikalikan diameter perlemahan dikalikan T. Ya. AG-nya kan 1230 nih AG nih. Dikurang N. N-nya berapa? 8. Diameter perlemahannya 19 dikalikan 2. Ya. Ibu ini 8 dari mana? Kok nggak ada yang nanya? Halo? Kenapa min 8 Bu N-nya? Nih. Ya. Ada yang tahu nggak kenapa 8? Karena di situ ada 2 plat, Bu. Apa? Bukan. 8 itu dari tebalnya sayang kan rumusnya ini. N dikalikan diameter pelemahan dikalikan T. Ya. Sementara N-nya 1. Kan kondisi fraktur. Nih, cuman ini doang ya. Tuh. Tarik ini. Paham nggak? Paham nggak? Ih, lupa dia. Halo, anak-anak. Halo, Iya, guys. Bu, Pak. Aman, Bu. Paham nggak? Ini kan 8 itu T. Ini kan diameter perlemahan. N-nya kan 1. Kenapa N-nya 1? Ingat deh tadi kita Fajar sama Malik. Tadi udah nyoba. Ya. Karena cuma ada satu baut yang berjejer. Paham nggak nih? Aduh. Paham, Bu. Ya, ini kan lewatnya begini nih. Nah, lintasan ini. Berarti cuma satu baut doang kan? Yang dilewatin. Satu baut Ya, ini, Bu. satu baut ini, satu baut ini, satu baut ini. Semua cuma satu baut. Gitu guys ya. Nah, sehingga dapat AN-nya 1062 atau 1062 mm persegi. Ingat tadi rumusnya. Ketentuan AN harus kurang dari sama dengan 0,85 AG. Berarti ya kamu harus cek terhadap AG-nya juga nih. 1045,5. Ya. Sehingga yang kamu pakai adalah 0,85 AG karena dia lebih dari ini. Ini yang dipakai 0,85 AG. Dapat nilai AE-nya, dapat nilai U-nya 1 min X bar per L. X barnya dapat dari ini ya. Ini X barnya tuh 22,6. L-nya adalah 90. Kenapa 90 Bu, bukan 120? Karena ingat L itu diambil dari sisi terluar sama sisi terdalam. Ini adalah L-nya. 30 kali 3. Gitu.
Paham guys? Ada pertanyaan gak nih? Habis nggak bilang iya sih, saya bilang paham. Berarti masih ada pertanyaan nih. Halo, paham di mana? Di 90 dari L-nya tadi ya. Dari X barnya. Ini sehingga PTE 21,76. Nah, yang menentukan berarti kondisi fraktur. Yang menentukan. Ya. Sehingga periksa terhadap kuat geser atau geser blok ya, blok shear. Karena dia kondisi fraktur, berarti kamu cari 0,6 FUANS. Fraktur kan? Nih, masukin nilainya ANS. ANS. Lihat. Ya. 120 itu dari AG-nya kan? Min 3,5. Bu, 3,5 dari mana? Kita gambarin lagi gambarnya. Ini apa enggak? Susah lah kalau gambar, soalnya jelek ya. Gambarnya kita back aja. Lihat ya guys. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Nah, 120 itu adalah L gesernya kan. Ini 120. 3,5 yang mana? 3,5 itu adalah yang lobang-lobangnya. Nih, 3,5. Lihat baik-baik. 1, 2, 3,5. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, good. Ya. Nah, ini makanya FU dikalikan ANS. Geser bloknya tuh ANS-nya yang dari gesernya. Yang horizontal sejajar terhadap sumbu P-nya ya, atau sumbu gaya tariknya. Nah, ini dia 120 dikurang 3,5 diameter perlemahan dikalikan T. 8,26 ton. Sekarang FUANT, lihat ANT. ANT berarti yang tegak lurus sama gaya tariknya. Makanya di sini 30 dikurang 0,5 diameter pelemahan kali T. Kenapa Bu 30 dikurang 0,5? Balik lagi kalau masih belum paham. 30 adalah yang ini dari ujung sini ke ujung ini. Nah, ini kan sisanya setengahnya. Nah, ini dia. Nih, setengah. Ini dari ANT. Ini ANT-nya nih. Ini AGT nih. Ini AGT. 30. Dikurangin setengahnya diameter pelemahan dikalikan T. Sampai sini paham, guys? Paham, Bu. Oke, good job. Gampang kan? Sehingga nilai yang dihasilkan FUNT 5,77 ton. Karena FUNT kurang dari 0,6 FUNS, sehingga PTN 0,75 dikalikan rumusan yang ini. Ya, 10,515 ton. Sehingga tahanan rencananya adalah, ingat, tahanan rencana yang ditanya ya. Oke, 14,02 ton. Ingat ya, sekali lagi saya refresh kalian biar nggak lupa. PRN lebih besar dari sama dengan sigma gamma I kalikan PI. PRN adalah RU. Nah, inilah tahanan rencananya. Ya.
Terus, keruntuhan geser blok terjadi karena jarak antar baut yang kecil. Iya. Kita udah cek sendiri, minimal kan 3 kali diameter. Sampai sini selesai. Untuk soal yang ini, apakah masih ada pertanyaan? Selesai. Jelas? Jelas, Hello. Bu. Ya, nih ya. Kalau kamu udah jelas, Rizky, jangan sampai lupa yang lain juga. Kalau yang ditanya tahanan rencana, jangan yang ini. Ya. Kalau ini kan udah dikaliin tahanan. Ya. Udah dikali faktor tahanan. Tapi yang ini yang belum dikalikan. Faktor tahanan belum direduksi. Oke? Jangan sampai lupa loh. Ntar nggak jadi 100 kalau salah masukin. Ya. Next. Ini sama ya, ini sama. Cuma pakai bahasa Inggris saja, sama kok. Nah, ini ya. Ini juga sama aja ya, guys. Kan kita udah pelajarin. Determine the distance tension strength for a single channel connected to 15 mm thick gasket plate as shown in figure. Assume that the holes are 4 20 mm diameter balls. Also assume structural steel with yield stress equal to 344 MPa and ultimate stress equal to 148 MPa. Nah, ini caranya sama aja. Perhatikan. Kalau kamu udah tahu konsep yang tadi, pasti udah bisa deh ya. Ini gaya tariknya ke sini kan? Berarti ini lihat nih. Ini kan pojoknya di sini nih guys. Ini pojoknya nih ya. Ujungnya. Berarti gesernya mana nih guys? Ini. Ini yang jadi daerah gesernya nanti guys. Nah. Ya. Ini daerah gesernya. Nah, daerah tensionnya mana? Tariknya yang ini nih guys. Nah. Saya tandain. Kalau saya udah tandain begini, harusnya kamu udah ngerti ya nanti caranya. Nah. Ini adalah daerah tension, fraktur, geser, tarik. Ini adalah daerah akhirnya. Masih ada nggak sih? Bentar ya. Kalau nggak ada ini buat PR aja biar kalian bisa. Ini mah gampang. Oke, sip. PR buat kalian yang tadi ini. Halo? Anak-anak. Iya, Bu. Coba di screenshot ini PR. PR ya. Nah, yang saya berikan nanti AG ya. AG-nya C15 kali 50 itu adalah ini dia. Sama X barnya ya. AG-nya 9480 ya. 9480. X barnya 20,3. Dah, cari deh. Ya. X barnya 20,3 mm. Terus AG-nya tadi 9480 mm persegi. Nah, sekarang ini terakhir. Habis itu kita bisa tidur. Kalau yang mau tidur. Tapi habis asal nggak boleh tidur ya, guys. Coba nih, kayaknya masih ada yang tenaganya banyak. Tolong dong, siapa ya yang mau baca?
Saras, Saras, Saras. Saras, kamu masih semangat nggak? Kok nggak ada? Rona, Rona. Halo Ibu. Nah, oke, Rona masih semangat. Tolong dibaca, guys. Tolong dibaca, saya. Suatu struktur rangka barang dengan pembebanan Batang, seperti... batang. Ayo bukan. Ya Ini benar, oke. typo. Sorry ya. Mm-mm. Oke Ibu. Mm-mm. Suatu struktur rangka batang dengan pembebanan seperti pada gambar berikut. Oke, nggak apa-apa. Kamu bacain aja. Oke. Itu jarak antar tumpuannya itu dengan jarak totalnya itu ada 12 meter. Ya. Terus abis itu dia dibebani dari tegak lurus itu 7,5 ton. Hmm. Terus dari ngelek. Ketinggian jembatan. Oke, ketinggian jembatannya itu 4 meter. Oke. Dimensi profil yang digunakan. Dimensi profil yang digunakan itu 70 sama 7. Iya. Terus ada beban secara Beban horizontal. secara horizontal itu 15 ton. Oke, ini ya. Persoalannya kayak gini. Thank you, Rona. Dwina ada, Dwina. Ada Dwina nggak? Kok nggak ada? Dwina. Ya, nggak ada dia. Siapa ya? Ini pada kemana sih? Pada tidur ya? Kok pada off cam semua? Mau belajar nggak nih? Yaudah kalau nggak matiin aja Mau. deh. Oh, Ibu. Ya, saya udah semangat 45 sampai suara saya habis. Kalian pada bobo, pada off cam semua. Enggak tidur, Bu. Itu teman-teman kamu mana? Ya udah, bye. Udah ya. Ibu Udah, lanjut, on cam. Bu. Jangan, Bu, jangan. Masih Makanya ada on cam ini. dari tadi kan udah diminta on cam. Ya, wadah, ayo wadah. Dibaca saya. On cam semua. Mana sih anak-anak ini? Sudah, Oke. Bu. Tunggu, yang masih off cam mana? Yang masih off cam. Ayo semua on cam. Tinggal bentar lagi kita. Yuk. Oke. Izin Wadah. baca ya. Ya, tolong dibacain, Pak. Ditanya, periksalah apakah batang AB dengan profil double L 70 kali 70 kali 7 cukup kuat menahan gaya tarik yang bekerja padanya. Jika beban kerja merupakan kombinasi dari 20% diameter dan 80% L, mutu baja BJ37. Oke. Wadah tadi BJ37 berapa fieldnya, say? 240, Bu. Yang ditanya Wadah, Rizky. Gak apa-apa. Kamu inisiatif, bagus. Oke, good. Ya, jangan lupa ya. Nah, perhatikan nih guys. Kalau nanti ada, makasih ya Wadah. Kalau ada pertanyaan seperti ini, 20% D dan 80% L, berarti kamu harus dijabarkan ya. Lihat, terlebih dahulu kalian harus cari besar reaksi pada titik B serta gaya batang AB yang ditanyakan AB. Nah, pakailah ilmu mektek kalian tuh kemarin, rangka batang. Udah belum rangka batang, guys? Udah kan? Ya. Nah, cari nih batang AB. Lalu, RB-nya kan 31,25 ton. Nanti baru di sini kita dapat SAB. Ya, pakai rangka batang ya. Mau pakai liter boleh, mau pakai titik bukur boleh. Nanti dapat SAB 23,4375 ton. Nah, ini tadi 20% D ditambah 80% L. Masih ingat nggak beban terfaktor kemarin? 1,2 D
ditambah 1,6 L. Nah, sementara beratnya ini kan hanya dari sini doang nih. Jadi seolah-olah ini adalah D dan ini pun juga adalah L, tapi faktor bebannya nih yang beda. Ini kan 20% D, ini 80% L. Ya, sehingga TU-nya adalah 35,625. Syarat kelangsingan L per R min. 300 per 2,12. 2,12 dari mana? Dari mana, Ki? Ki. Nah, Rizky ditanya, Ya, ayo, Bu. R minnya dari mana? Ini 2,12 dari mana, Ki? Ya, Nggak tahu. ada yang tahu? Tahu R min ini dari mana? Udah bye-bye. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari akar inersia per A itu bukan, Bu? Iya, atau dari pro profil profilnya di